Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dewi Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 21212104. Di sini saya akan memaparkan sedikit isi artikel yang saya buat dengan judul menganalisis novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk melalui pendekatan para praktis dan emotif, berkarya Hamka. Sinopsis. Dalam novel ini merupakan novel dengan penulis yang terkenal yaitu bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Hamka. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan novel yang pertama kali terbit pada tahun 1938. Novel ini termasuk ke dalam karya sastra angkatan periode Pujangga Baru, yang dimana Pujangga Baru ini karya sastra yang berdiri pada angkatan 1933-an. Cerita ini berkisaran tentang semangat juang Jainuddin, bagaimana merana dan melaratnya hidupnya Jainuddin. Setelah cintanya ditolak oleh keluarga Hayati, kemudian beliau bangun semula dari segala kedudukannya, membuka lembaran baru dalam hidupnya menjadi seorang sosok penulis yang ternama dan juga berjaya. Berkisah juga seorang gadis cantik yang bernama Hayati. Hayati adalah seorang turunan Tuan Gendang. Batipu dalam rumahnya adat bergonjong ampat, yaitu bersimbol sepasang pedang bersentak. Kepada beliaulah hati Jainuddin berperasaan atau menaruh suatu perasaannya. Namun apa yang dikatakan tidak seindah cinta yang lainnya, karena adat lebih dalam daripada suatu isi kepala dan ikatan. Adat lebih elok dari kepentingan suatu cinta. Menceritakan kesetiaan cinta dan kasih sayang Jainuddin melawan Hayati. Meskipun Hayati sudah menikah, tidak apa-apa cari tahu tentang kesulitan yang dihadapi Hayati karena suaminya yang suka bermain dan berfoya-foya, tetapi tidak dengan Jainuddin yang selalu bertanggung jawab dan membantu tanpa melihat apapun lebih jauh. Tanpa dirinya sendiri, balas dendam dan kebencian, sungguh cinta yang murni terus memekar di hati hingga akhir hayat. Cinta antara Jainuddin dan Hayati. Novel ini juga sudah difilmkan oleh Sunil Soraya pada tahun 2013 yang membuat menarik banyak orang terutama di negara kita ini, yaitu film yang sukses dan mengobati rasa rindu dengan film keromantisan pada saat itu. Bukankah kau yang telah berjanji kepada saya diusir oleh ninik mamamu karena saya asalnya tidak tentu, orang hina, tidak tulan, Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya di sampang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling ke yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan, dan tahu kawin dengan dia. Dan kau kawin dengan dia. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Apresiasi sastra tidak langsung merupakan apresiasi sastra yang hanya membaca ulasan dari orang lain maupun artikel yang dibuat oleh orang lain. Apresiasi sastra tidak langsung juga membuat seseorang pembaca merasakan perbedaan dari masa ke masa, dari membaca satu artikel ke satu apresiasi tidak langsung lainnya akan mengalami perbeda-bedaan. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah salah satu novel Hamka. Novel ini tentang cinta murni antara pasangan remaja berdasarkan ketulusan dan kemurnian jiwa, dijadikan contoh dengan latar belakang aturan turun-temurun atau adat yang kuat di negara suku dan institut kerabat mamanya. Ditulis oleh Hamka, novel ini juga berceritakan tentang permasalahan umum wilayah di Minangkabau atau Sumatera Barat. Pendekatan emotif. Pada novel ini juga banyak menemukan dan merasakan suatu keindahan si penulis menyampaikannya pada novel ini. Adanya unsur keindahan dalam cipta sastra yang dibaca, pengarang yang menampilkan cara bagaimana keindahan cerita novel ini ditimbulkan, lalu ada memperjelas wujud suatu keindahan setelah digambarkan oleh pengarang. Pembaca juga dapat mencari cara bagaimana menemukan suatu keindahannya. Seberapa banyaknya keindahan yang ditemukan juga oleh pembaca akan terlihat atau terpampang jelas sekilas oleh pembaca. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk juga sangat dapat membawakan para pembaca menjadi terbawa suasana dan emosi karena ceritanya yang bersifat dengan romantik dan perjuangan Jainuddin. Cerita dalam novel ini juga sangat bisa memancing emosi dan perasaan si pembaca dengan setiap alurnya. Jainuddin juga bisa menjadikan sosok orang yang menjadi suatu motivasi oleh pembaca.
Dia tidak membalas dendam dengan apa yang telah diperbuat oleh Hayati dan masih membantu segala kekurangan Hayati ketika sudah menikah dengan Aziz. Tidak dapat yang tidak dapat bertanggung jawab. Melalui pendekatan inilah pembaca bisa menikmati alur ceritanya dengan memunculkan suatu emosional, perasaan, keindahan, dan gaya bahasa lainnya. Novel ini juga bisa membuat seseorang pembaca membawakan seperti nyata ke dalamnya, karena alur dan ceritanya membawakan kepada perasaan pembaca menjadi lebih bisa merasakan kesedihan, kebahagiaan, dan termotivasi lainnya. Jainuddin seseorang yang terdidik lemah lembut, didikan ahli seni, ahli syair, yang lebih suka mengolah untuk kepentingan orang lain. Pembaca justru dalam cerita ini akan merasakan bagaimana seseorang tokoh Jainuddin yang mempunyai keahlian dan sikap yang baik. Pembaca juga merasakan perasaan bahagia ketika membaca surat Jainuddin dari Hayati ataupun dari Hayati ke Jainuddin. Adapun salah satu cuplikan surat dari Hayati yaitu berisi tentang pada bagian cerita yang dimana Jainuddin ini direndahkan karena tidak mempunyai adat dan seperti orang musafir yang datang ke Minangkabau setelah banyaknya warga yang salah paham kepada Jainuddin. Diusir tetapi dengan cara halus. Jainuddin kekasihku, berangkatlah biar jauh sekalipun kulepaskan, tapi harapanku hanya sebuah, jangan enggak sekali-kali tak boleh putus asa. Jangan diberi hatimu berpintu sehingga kesedihan dan kedukaan masuk ke dalam. Ucap Hayati yang bisa membuat pembaca merasakan kesedihan dengan sebuah perceraian janjinya. Setelahnya pergi, Jainuddin dan Hayati masih tetap melakukan kirim surat menyurat keduanya, meskipun dengan jarak jauh. Setelah kedatangannya Aziz, seseorang yang mempunyai jiwa bebas dan hanya suka berjanji pada banyak perempuan yang telah dijanjikannya. Aziz adalah seseorang yang ambisius dalam uang. Dia hanya mempedulikan sebuah berkata kejujuran hanya tergantung pada uang. Lalu ada Khadijah, sahabatnya dari Hayati, yang sangat menginginkan Hayati jatuh ke tangan Aziz, karena dia berkata Hayati akan terjamin dalam uang dan sebagainya. Sahabat Hayati ini juga berkata ingin merasakan bertunangan bersama dengan Hayati di waktu yang sama, agar bisa duduk sama rendah tegak dan juga sama tinggi. Tentu saja pada bagian ini pembaca akan merasakan seperti halnya menjadi sosok Hayati yang merasakan kebimbangan. Pada bagian ini juga sudah merasakan suatu ketegangan pada pembaca karena Hayati pulang dengan kapal Van der Wijk pada hari Senin 19 hari bulan Oktober 1936. Kapal Van der Wijk yang menjalani Lin KPM dari Makassar telah berlabuh di pelabuhan Tanjung Perak. Kapal ini akan menuju Semarang, Tanjung Priuk, dan terus ke Palembang. Penumpang-penumpang yang akan meneruskan pelayaran ke Padang harus pindah kapal di pelabuhan Tanjung Priuk. Dengan kapal itulah Hayati akan menumpang. Demikian putusan yang telah diambil oleh Jainuddin setelah terdapat surat dari Hayati, yang dimana surat itu surat terakhir untuk Jainuddin, dan menghabiskan Surabaya 20 Oktober. Aneta pada pukul 1 malam, Marian komandan di sini menerima radio dari kapal Van der Wijk meminta pertolongan sebab telah miring. Seiring berjalannya waktu, Hayati yang telah meninggal karena kecelakaan kapal lalu disusul oleh Jainuddin selang beberapa waktu, tetapi dia memakamkannya dengan dekat dengan Hayati. Novel ini sangat membawakan perasaan banyak pembaca dengan alur yang maju mundur dan juga merasakan sedih, senang, dan ketegangan, dan masih banyak juga motivasi dengan sikap Jainuddin yang sukses meski banyak hal yang dilewatinya. Keterkaitan angkatan dengan novel ini. Angkatan Pujangga Baru merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 di bawah pimpinan Sultan Takdir Ali Syabana dan Armijen Pane. Angkatan ini mendasarkan diri pada semangat kebangsaan dan pembentukan budaya dalam gaya romantik. Ciri utama pada karya sastra pada Angkatan Pujangga Baru adalah adanya kehidupan yang lebih modern, kebangkitan kaum muda, dan nasionalisme Indonesia. Namun ada juga beberapa karya sastra yang terpengaruh oleh Angkatan 80 di Belanda, sehingga tak heran jika terdapat karya sastra puisi pada masa itu yang berbentuk sonata.
Pada periode Pujangga Baru ini, novel tenggelamnya Kapal Van der Wijk sangat identik dengan karakteristik pada angkatan, yaitu genre romantik. Keterkaitan dengan angkatan Pujangga Baru, novel ini yaitu masih mengutamakan adat dan bahasa yang dipakai, masih ada bahasa daerah itu tersendiri, tetapi lebih identik juga dengan bahasa Indonesia. Menceritakan bagaimana adat yang masih jelas pada ceritanya. Adanya jiwa nasionalisme dari beberapa tokoh yang diceritakan, kehidupan yang beralur sedikit kemodernan, budaya yang masih terlihat dan rasakan dalam novel ini. Kesusastraan pada masa itu sangat berkembang sehingga munculnya novel ini juga. Gaya cerita novel ini yaitu romantik, yang dimana menceritakan percintaan dari Jainuddin dan Hayati, juga ada Ajis. Ulasan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan novel yang populer pada zamannya, dan banyak pembaca yang memberikan berbagai ulasan dan pendapat mengenai novel ini. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk juga salah satu novel yang ditulis oleh Hamka. Novel ini adalah salah satu novel yang pernah difilmkan pada tahun 2013, yang disutradarai oleh Sunil Soraya dan diproduksi oleh Pram Soraya. Novel ini juga salah satu koleksi dari berbagai perpustakaan di Indonesia, baik itu langsung maupun secara online seperti iPusnas. Membaca novel ini juga membawakan suatu emosi, kita seakan menjadi seseorang Jainuddin yang cintanya mengalami banyak rintangan dan tidak dibalas dengan adanya adat yang kuat. Kelebihan dari novel ini yaitu alur cerita yang bisa membuat para pembaca tidak bosan dan juga menyenangkan, juga memberikan sebuah motivasi pada pembaca. Novel ini dengan memperjelas suatu emosionalnya dan perasaannya untuk pembaca sangat dilihatkan, sehingga pembaca sangat menikmatinya dan merasakan seperti terbawa secara dirinya ikut berperan. Kekurangan novel ini yaitu adanya terletak pada bahasa daerah yang setempat Minangkabau dan Makassar, yang begitu pembaca tidak mengetahui arti dari bahasanya. Banyak juga menemukan kalimat yang bertele-tele dan pemborosan kata, sehingga jika orang yang kurang menikmati dengan membacanya akan merasakan bosan. Terdapat juga banyak penulisan surat-surat antara Hayati dan Jainuddin. Kesimpulan dari artikel yang saya buat yaitu pendekatan emotif dalam mengapresiasi sastra merupakan suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang membuat emosi atau perasaan pembaca merasakan. Berdasarkan hasil analisis novel ini juga, pembahasannya dapat disimpulkan bahwa terdapat termotivasinya pembaca dan pembawakan emosi juga perasaan membaca dengan alur cerita dalam novelnya. Adanya perasaan dan sikap yang bercampur mulai dari bahagia, sedih, tegang, bahkan khawatir, ada juga sifat kesetiaan lembah lembut, dan lain-lain. Juga bisa membuat suatu motivasi kepada seseorang wanita atau lelaki agar bisa memilih cintanya dengan tepat, dan juga jangan sampai salah orang. Begitu sedikit ulasan dan berbagai kesimpulan dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang telah saya buat artikel.